Kak Fari, bagaimana kabarnya sore hari ini, Kak? Halo juga Kak, Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Oke, good things ya, sehat dan luar biasa. Sekarang nih kegiatannya Kak Fari saat-saat ini lagi ngapain aja sih, Kak? Lagi sibuk apa gitu? Untuk kegiatan saat ini, untuk di pekerjaan sendiri, saya bertugas sebagai Community Development Officer (CDO) di PT Pupuk Iskandar Muda yang ada di Krunggukuh, Aceh Utara. Saya juga mahasiswa magister pengelolaan lingkungan di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Kita melihat negara Indonesia nih, Kak ya, banyak ditemukan orang-orang di bawah rata-rata atau kita bisa bilang masyarakat yang marginal. Kalau tanggapan Kak Fari sendiri seperti apa? Aceh sendiri sebenarnya itu merupakan daerah provinsi termiskin di Sumatera. Kami pribadi melihatnya lebih kepada peningkatan SDM itu sendiri, bahwa sumber daya ada, cuman kalau SDM-nya tidak mampu untuk mengelola, ini juga menjadi sebuah catatan besar bagi kita. Saya percaya bahwa setiap orang itu memang ya dilahirkan dan punya peran masing-masing. Tinggal bagaimana kita ingin berperan di bidang apa saja, seperti itu. Apakah di bidang pendidikan, di bidang lingkungan, di isu sosial. Kita harus punya ide itu. Selain untuk memberikan kontribusi di lingkungan, itu juga bagus untuk diri sendiri. Dalam artian kita punya branding terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Baik, kalau kita berbicara soal berbagai isu yang ada di Aceh gitu, bagaimana sampai akhirnya Kak Fari mungkin bersama teman-teman tergerak nih untuk membantu anak-anak pelosok di Aceh gitu, Kak? Sebenarnya berbicara terkait pesawat kertas, kita sedang berbicara terkait tentang satu anak yang saya temui di tahun 2013. Saat itu 2013 saya bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dan kami buat kegiatan sosial di pelosoknya Aceh lah, di salah satu daerah pelosoknya Aceh, yaitu di daerah Belam Bintang agak masuk ke dalam. Nah, di sana dari satu momen saya jumpa dengan satu orang anak. Dari kejauhan saya agak melihat ada hal yang aneh dari diri dia. Semakin saya mendekat, dan akhirnya saya tersadar bahwa dia seorang anak laki-laki tetapi memakai baju perempuan, seperti itu. Nah, saya coba mendekat lagi, saya tanya, "Dik, kok pakai baju perempuan?" Dan dia menjawab bahwa ini memang baju kakaknya, dan ini memang sudah kebiasaan di keluarga mereka karena memang orang tuanya tidak sanggup untuk membelikan baju. Itu awal mulanya saya mulai tergerak, bahwa suatu saat nanti saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya harus bisa bantu adik-adik seperti ini. Lambat laun proses itu terus berjalan sampai akhirnya di 2018 saya mendirikan komunitas pesawat kertas Aceh. Sebenarnya komunitas pesawat kertas Aceh ini terlahir atas 3 alasan utama. Yang pertama adalah itu tadi, pendidikan. Yang kedua, kita tergerak karena di 2016 kita adalah daerah paling nomor 30 provinsi termiskin di Indonesia. Jadi ini bukan skala Sumatera bahkan, tapi di Indonesia kita nomor 30, seperti itu. Di sisi lain kita melihat bahwa komunitas sosial itu sangat identik dengan minta-minta, mohon maaf dalam tanda kutip, minta-minta seperti kalau tidak ada donatur, kalau tidak ada sumbangan, maka komunitas itu tidak berjalan. Nah, di komunitas kami ingin mematahkan statement itu, bahwa komunitas sosial bisa kreatif loh. Hanya sedikit kreativitas yang kita punya, kita bisa menjalankan program yang rupiah gitu. Dan kita buktikan bahwa maka timbullah ide saat itu, kenapa enggak kita ngumpulin sampah kertas, lalu sampah kertas itu kita jual, di mana hasil penjualannya itu kita gunakan untuk kegiatan sosial. Dari isu-isu tadi lahirlah program-program akhirnya, di mana kita punya program namanya Gerakan Sedekah Sampah, di mana kita mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa dan juga perkantoran, untuk mensedekahkan sampah kertasnya kepada kami. Di sisi lain kita sebenarnya punya misi juga, ingin menyampaikan pesan bahwa sedekah itu nggak harus mahal. Hanya dengan mendonasikan sampah saja, sampah kertas saja, teman-teman sudah ikut berkontribusi di bidang pendidikan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita ingin membangun sebuah istilahnya kebanggaan di masyarakat, di mahasiswa. Mereka mendonasikan kertas saja sudah ikut dalam bersedekah, seperti itu. Maka
Itulah gerakan sedekah sampah. Selain itu kita juga punya program beasiswa sampah, di mana kita memberikan perlengkapan sekolah, baju, sepatu, tas kepada anak kurang mampu yang bersumber dari sampah. Keren sekali Kak Fahri. Jadi memang kita bergerak dari filosofi seperti itu. Jadi seperti nama penamaan juga misalnya. Kenapa namanya pesawat kertas? Jadi kami ingin menerbangkan mimpi-mimpi anak negeri gitu. Itu filosofi dari pesawat kertas, bahwa kita mampu menerbangkan mimpi anak negeri walaupun mereka dengan keterbatasan. Ini saya kagum banget nih mendengar penjelasan Kak Fahri dengan dari awal sampai akhir bagaimana cara kita bisa membangun sebuah komunitas tanpa budget gitu loh. Kita bahkan dalam 1 tahun itu mendapatkan 7 penghargaan. Yang pertama kita kita kan launching di Januari 2018. Di April kita tuh udah mendapatkan penghargaan sebagai Social Action Project British Council Indonesia. Kita juara 1 di tingkat nasional, di mana kegiatannya saat itu diadakan di Bali. Yang kedua, kita juga menerima penghargaan sebagai Pemuda Inspiratif Kemenpora di 2018, dan juga beberapa penghargaan dari beberapa instansi di Aceh seperti itu. Jadi, dan saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, ini bukanlah penghargaan yang sifatnya pribadi. Kalau tidak ada kalian, kalau tidak ada kita bergerak sama-sama, ini tidak akan terwujud seperti itu. Ini hanyalah bagian dari apresiasi dari orang luar, dan kita di awal itu tidak pernah mengharapkan ini gitu. Jadi kita hanya bergerak saja. Di satu sisi ini sebuah membangun komunitas pesawat kertas ini nggak cuman kontribusi gitu ya ke masyarakat, tapi anggotanya pun bisa develop gitu. Kak Fahri dan teman-teman dari pesawat kertas ini kenapa memilih kertas untuk sebagai main utamanya dalam istilahnya bersumbangsi atau berdonasi, Kak Fahri? Kenapa memilih bahan kertas gitu? Jadi memang saat itu di 2018 sebenarnya lagi panas-panasnya itu isu sampah plastik sebenarnya. Jadi tapi kami saat itu menganggap bahwa sudah banyak pemuda yang concern terhadap sampah plastik, tetapi belum banyak pemuda yang concern terhadap sampah kertas seperti itu. Jadi kami dalam membangun sebuah komunitas itu mencari identitas sebenarnya. Jadi kami memang sengaja memperkecil isu untuk bisa menjadi diingat oleh orang lain. Misalnya kalau kebiasaan dari komunitas lingkungan kan mereka isunya banyak tuh. Betul. Mereka concern di sampah plastik juga, mereka concern di isu ini juga sehingga bagi kami saat itu menganggapnya ini tidak menciptakan sebuah identitas, satu hal yang mudah diingat oleh orang lain. Maka kami memilih satu isu yang selama ini juga belum terlalu dikonsenkan oleh orang lain. Kami percaya bahwa kita itu punya peran masing-masing. Jadi, hari ini kami menganggap bahwa sudah ada teman-teman yang bergerak di bidang plastik, tetapi belum ada saat itu yang bergerak di bidang sampah kertas. Tahun 2023 ini, so far selama mendirikan pesawat kertas gitu sampai tahun ini gitu, ada nggak sih hal-hal yang belum tercapai nih dari komunitas pesawat kertas itu sendiri, dan apa yang ingin dicapai next-nya, Kak Fahri? Saat ini kemarin diskusi terakhir, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan upgrade komunitas ini menjadi sebuah yayasan, dan saya sendiri nanti di daerah yang saat ini saya domisili itu akan mendirikan cabangnya seperti itu. Jadi kawan-kawan bergerak dari Banda Aceh, saya bergerak di daerah seperti itu, karena saya kan saat ini juga bekerja di salah satu BUMN yang ada di Lok Sumawe di Kerungkuku, dan saya menjalin komunikasi juga dengan mereka, dan mereka sepakat bahwa mungkin kita bisa bekerja sama dalam pengelolaan sampah yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi ini masih sifatnya masih diskusi, belum ada MOU, belum ada lanjutan dari itu. Tetapi semoga kita berharapnya komunitas ini bisa aktif kembali. Mungkin akan berawal dengan rekrutmen dulu, nanti setelah itu kita akan lakukan kembali hal-hal lain seperti itu, Mas. Oke.
Terima kasih Kak Fari nih ya sudah meluangkan waktunya gitu ya, kehadirannya di sore hari ini bersama kami, aku Handi dari Dai TV gitu. Nah, semoga rencana kedepannya dari komunitas pesawat kertas ini bisa tercapai ya Kak Fari ya, amin ya. Amin. Bisa membuka yayasan gitu, jadi semakin banyak anggota-anggotanya nih dari pesawat kertas sehingga kontribusinya pun terhadap masyarakat juga semakin meluas nih, khususnya di kota Aceh itu sendiri.